Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Salma Asni, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Tanah Datar. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan diseminasi budaya positif yang telah saya laksanakan di sekolah, yaitunya di TK Negeri Pembina Kabupaten Tanah Datar. Latar belakang. Sekolah adalah institusi pembentukan karakter. Makna pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Untuk mewujudkan hal tersebut, penting sekali penerapan budaya positif di sekolah dalam pembiasaan sehari-hari untuk penanaman budi pekerti siswa sebagai pembentukan karakter. Salah satu langkah awal yang dapat dilakukan dalam membangun budaya positif yaitu membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang efektif dapat membantu dalam pembentukan budaya disiplin positif di sekolah atau di kelas. Tujuan dari aksi nyata ini adalah membantu proses belajar mengajar sehingga lebih mudah dan tidak menekan murid. Untuk membangun hubungan positif dan lebih dekat antara guru dengan murid, membiasakan murid menerapkan budaya positif sehingga menjadi karakter positif dan memiliki budi pekerti. Lini masa tindakan yang akan dilakukan. 1. Mengajukan gagasan atau ide kepada kepala sekolah. Diskusi mengenai langkah konkret yang akan diambil, menentukan jadwal rapat koordinasi dengan guru-guru yang didampingi oleh kepala sekolah untuk sosialisasi penerapan budaya positif, membuat kesepakatan untuk mewujudkan kelas impian, dan mendesain kesepakatan kelas. Tolok ukur. Murid aktif dan semangat belajar. Guru dan murid saling menyayangi, guru dan murid saling menghormati, dan guru dan murid saling peduli. Harapan saya semoga penerapan budaya positif dapat terwujud baik di lingkungan sekolah, di rumah maupun di lingkungan masyarakat agar tercipta suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Adapun nilai-nilai kebajikan yang disajikan dalam aksi nyata ini adalah disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, restitusi, dan segitiga restitusi. Untuk kedua, salawat beriring salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua GTK Kecamatan Tanjung Emas, yang sama-sama kita hormati itu ibu-ibu guru kepala TK sekecamatan Tanjung Emas dan seterusnya. Yang saya hormati yaitu ibu-ibu guru hebat TK sekecamatan Tanjung Emas. Ibu-ibu, terima kasih kami. Speaking kita hari ini cuma mudah ibu-ibu. Coba ibu perhatikan temannya sambil tersenyum selama 30 detik. Senyum. Satu, dua, tiga, kami hitung ya. Satu, dua, tiga. Perhatikan teman sebelah ibu. Lima. Kira-kira apa yang kita rasakan ini? Kalau kita sudah merasa bisa merasa bahagia.
Iya. Ya, terima kasih ibu-ibu hebat semuanya. Tadi lagi bola-bola kaminya. Ya, pada hari ini saya akan coba berbagi praktek baik tentang aksi nyata diseminasi budaya positif di sekolah. Diseminasinya kita mulai ibu-ibu. Alangkah baiknya kita buat kesepakatan kelas kita dulu ya ibu-ibu ya, kesepakatan diseminasi kita ini. Ibu-ibu boleh berpendapat apa kesepakatan kita tentang pembelajaran kita hari ini supaya pembelajaran kita itu bisa fokus, bisa bisa bermakna pada hari ini. Contohnya ini udah ada 2 buah kesepakatan. Ada yang pertama itu menghargai siapapun. Berarti siapapun yang berbicara kita hargai nanti ya ibu ya pendapatnya. Kemudian bisa menjadi pendengar yang baik. Nah, yang ketiga kira-kira apa lagi ibu-ibu kesepakatan kita? Bertanya sesuatu yang kerabu. Nah, bagus. Bertanya satu-satu, terima kasih Bu ya. Bertanya satu-satu sambil mengangkat tangan ya Bu ya. Supaya pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan baik. Ya, terima kasih. Terus apa lagi Bu Yan? Apa lagi yang lain? Boleh keluarkan pendapatnya. Waktu teman berbicara kita mendengar. Alhamdulillah, terima kasih Bu En. Waktu teman berbicara kita mendengar itu sama dengan menghargai. Termasuk menghargai mungkin ya Bu En ya. Jadi pendengar yang baik juga. Ada lagi Ibu? Misalnya kalau keluar minta izin bisa kira-kira? Disiplin. Iya, itu termasuk disiplin positif kita juga Ibu ya. Ada lagi kira-kira Ibu? Ya, kalau tidak ada kita langsung mulai. Terima kasih ya Ibu ya. Berarti kesepakatan ini kan kita buat bersama, berarti insya Allah bisa kita jalani bersama. Ya, kita langsung kepada konsep budaya positif. Nah, seorang guru yang baik, ibu-ibu, itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan beberapa konsep, yaitu terdiri dari 6 konsep ya ibu. Yang pertama itu disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga itu keyakinan sekolah atau kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, dan yang keenam yaitu segitiga restitusi. Berarti ini adalah beberapa konsep yang harus kita jalani untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita nanti ya ibu ya. Nah, untuk yang pertama kita bahas nanti satu-satu untuk lebih jelasnya. Nah, seperti sini aja. Nah, kita masuk dari yang pertama itu disiplin positif. Nah, kira-kira apa kira-kira yang terbesit di hati ibu-ibu, di pikiran ibu semuanya apa kira-kira disiplin positif itu ibu? Ya, silakan Bu En. Kalau menurut pendapat saya, disiplin dilakukan tanpa kekerasan. Alhamdulillah, terima kasih Bu En. Disiplin positif menurut Bu En adalah disiplin yang dilakukan tanpa kekerasan. Nah, berarti tanpa ada paksaan mungkin ya Bu En ya. Terima kasih Bu En. Yang lain, Ibu? Boleh menurut pendapatnya? Ya, silakan Bu Ja. Melakukan pembiasaan yang baik yang biasa dilakukan oleh anak setiap hari, misalnya budaya antri atau yang lainnya gitu. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Bu Ja. Menurut Bu Ja itu disiplin itu adalah membiasakan anak untuk pembiasaan baik seperti antri atau apa lagi Bu Ja? Melatih kesabaran. Melatih kesabaran. Iya, itu termasuk juga budaya positif ya ibu-ibu ya, yang kita tanamkan di sekolah setiap hari. Ada lagi ibu-ibu? Ya silakan Bu Suwarni. Kalau diskusi itu yaitu pendekatan yang membentuk karakter anak tanpa pamrih, artinya tanpa hadiah, tanpa imbalan. Alhamdulillah, terima kasih ya Bu Suwarni. Berarti disiplin positif menurut ibu-ibu tuh banyak sekali ya. Mulai dari menumbuhkan kesadaran di dirinya sendiri ya ibu ya. Nah itulah disiplin positif. Lanjut. Kemudian disiplin positif itu juga lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan.
ya. Nah, bagaimana kita mengatur emosi kita, bagaimana kita mengatur diri kita supaya bisa lebih baik lagi dalam menyampaikan pembelajaran kepada anak-anak ibu ya. Kemudian disiplin positif itu juga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal. Internal itu berarti motivasi yang ada dari dalam dirinya. Kemudian bukan akibat paksaan, ya seperti dikatakan Bu En tadi. Kemudian pujian atau hukuman. Ya, bukan berdasarkan bukan paksaan, bukan berdasarkan pujian atau apalagi berdasarkan hukuman ya ibu ya. Nah, itulah disiplin positif. Berarti disiplin itu kita mulai dari diri kita sendiri, bukan karena dipaksa oleh orang lain, bukan hanya untuk mengharapkan pujian dari orang lain, bukan atau untuk menghindari hukuman. Nah, ibu-ibu. Nah, di sini disiplin positif itu kita tanamkan di dalam kelas kita, dalam pembelajaran kita kepada anak itu ada 6 karakter yang disiplin positif itu 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Ini mengenai pembelajaran kita di sekolah. Sekarang pembelajaran kita kan berdasarkan profil pelajar Pancasila ya ibu ya. Di sini itu kita terapkan melalui profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga berkebinekaan global, yang keempat bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Nah, semua disiplin positif ini termasuk ke dalam ini. Misalnya suka anak-anak itu suka membantu, berarti termasuk ke dalam bergotong royong. Kemudian anak itu kita harapkan disiplin positifnya menghargai teman, suka menghargai teman. Berarti dia termasuk ke dalam berakhlak mulia. Ya kan ibu-ibu? Nah, kreatif, bernalar kritis. Jadi ini kita fokuskan disiplin positif yang kita ajarkan kepada anak-anak didik kita di sekolah. Selalu mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Ya, lanjut. Nah, kita masuk kepada yang kedua, yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, saya kembalikan lagi kepada ibu-ibu. Kalau kita membaca tentang motivasi perilaku manusia, motivasi itu kira-kira apa itu? Dorongan, semangat. Iya. Kalau kita baca tentang motivasi itu berarti ada dorongan, ada semangat kita untuk berperilaku ya ibu ya. Nah, di sini ada 3 motivasi perilaku bagi manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian motivasi itu ada juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah tiga motivasi perilaku manusia. Apakah kita termasuk yang bagaimana? Kalau untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, misalnya motivasi kita datang ke sekolah setiap hari mengajar untuk apa motivasinya ibu? Apakah karena kita mengharap pujian, mengharapkan gaji saja, mengharapkan pujian dari kepala sekolah kita, atau hanya untuk mendapatkan rasa tidak nyaman kita kalau kita terlambat, tidak nyaman rasanya. Berarti bukan dari diri kita karena dilihat orang lain tidak nyaman, atau untuk menjadi orang yang kita inginkan atau menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya, nilai-nilai pendidikan yang kita percaya. Kalau kita datang ke sekolah itu karena kita rasa tanggung jawab kita terhadap anak-anak, karena profesi kita adalah mengajar anak-anak, jadi ada rasa tanggung jawab di diri kita ya ibu-ibu. Nah, jadi kita termasuk ke mana kira-kira ibu? Ketiga. Mana yang bagus kira-kira ibu? Ya, orang yang mereka inginkan. Yang mereka inginkan berarti orang yang anak-anak itu kita inginkan. Ya, dirindukan. Dan kita menghargai diri kita sendiri. Ya. Sekarang kita masuk kepada yang ketiga, yaitu keyakinan sekolah atau kelas.
Nah, kira-kira kalau kita membaca tentang keyakinan sekolah atau kelas, apa itu kira-kira Ibu-Ibu? Yang terpikir oleh Ibu-Ibu apa? Suasana di sekolah dan di dalam ruang kelas. Iya. Atau budaya suasana di sekolah atau ruang kelas. Nah, terima kasih Bu Bayar. Apalagi keyakinan. Kira-kira keyakinan itu apa Ibu? Percaya diri. Percaya. Bagus. Apa lagi Ibu? Ada lagi? Sama dengan visi-misi sekolah itu Iya, keyakinan. misi boleh, bagus. Nah, kira-kira ada lagi? Kalau tidak kita lanjutkan. Apa itu keyakinan kelas? Nah, inilah Ibu keyakinan sekolah atau kelas. Di sini itu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas itu sama dengan peraturan Ibu-Ibu. Peraturan kelas biasanya kita sebelum mulai kita supaya kelas kita kondusif, bagaimana supaya anaknya bisa mendengar dengan baik, kita buat peraturan bersama anak. Tetapi di Merdeka Belajar ini Ibu-Ibu, peraturan itu diubah dengan katakannya keyakinan kelas. Kenapa? Kalau peraturan itu lebih kepada peraturan hanya dibuat sendiri harus ini memaksa sama beriman dan bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga berkebinekaan global, yang keempat bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Nah, semua kedisiplinan positif ini termasuk ke dalam ini. Misalnya suka anak-anak itu suka membantu, berarti termasuk ke dalam bergotong royong. Kemudian anak itu kita harapkan disiplin positifnya menghargai teman, suka menghargai teman, berarti dia termasuk ke dalam berakhlak mulia, ya kan Ibu-Ibu? Nah, kreatif, bernalar kritis. Jadi ini kita fokuskan disiplin positif yang kita ajarkan kepada anak-anak didik kita di sekolah, selalu mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Ya, lanjut. Nah, kita masuk kepada yang kedua, yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, saya kembalikan lagi kepada Ibu. Kalau kita membaca tentang motivasi perilaku manusia, motivasi itu kira-kira apa itu? Dorongan, semangat. Iya. Kalau kita baca tentang motivasi, berarti ada dorongan, ada semangat kita untuk berperilaku, ya Ibu ya. Nah, di sini ada 3 motivasi perilaku bagi manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian motivasi itu ada juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah tiga motivasi perilaku manusia. Apakah kita termasuk yang bagaimana? Kalau untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, misalnya motivasi kita datang ke sekolah setiap hari mengajar untuk apa motivasinya Ibu? Apakah karena kita mengharap pujian, mengharapkan gaji saja, mengharapkan pujian dari kepala sekolah kita, atau hanya untuk mendapatkan rasa tidak nyaman kita kalau kita terlambat, tidak nyaman rasanya. Berarti bukan dari diri kita karena dilihat orang lain tidak nyaman, atau untuk menjadi orang yang kita inginkan atau menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya, nilai-nilai pendidikan yang kita percaya. Kalau kita datang ke sekolah itu karena kita rasa tanggung jawab kita terhadap anak-anak, karena profesi kita adalah mengajar anak-anak, jadi ada rasa tanggung jawab di diri kita, ya Ibu. Nah, jadi kita termasuk ke mana kira-kira Ibu? Ketiga. Mana yang bagus kira-kira Ibu? Ya, Kembali ke diri sendiri. orang yang mereka inginkan. Yang mereka inginkan berarti orang yang anak-anak itu kita inginkan, ya, dirindukan, dan kita menghargai diri kita sendiri. Ya. Sekarang kita masuk kepada yang ketiga, yaitu keyakinan sekolah atau kelas. Nah,
Kira-kira kalau kita membaca tentang keyakinan sekolah atau kelas, apa itu kira-kira ibu-ibu? Yang terpikir oleh ibu-ibu apa? Suasana di sekolah dan di dalam ruang kelas. Iya. Atau kebayang suasana di sekolah atau ruang kelas. Ya, terima kasih Bu Bayar. Apa lagi? Keyakinan. Kira-kira keyakinan itu apa ibu-ibu? Percaya diri. Percaya. Bagus. Apa lagi ibu? Ada lagi? Sama dengan visi-misi sekolah itu Iya, keyakinan. visi boleh, bagus. Nah, kira-kira ada lagi? Kalau tidak kita lanjutkan. Apa itu keyakinan kelas? Nah, inilah ibu keyakinan sekolah atau kelas. Di sini itu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas itu sama dengan peraturan ibu-ibu. Peraturan kelas biasanya kita sebelum mulai supaya kelas kita kondusif, bagaimana supaya anaknya bisa mendengar dengan baik, kita buat peraturan bersama anak-anak. Tetapi di Merdeka Belajar ini ibu-ibu, peraturan itu diubah dengan katakannya keyakinan kelas. Kenapa? Kalau peraturan itu lebih kepada peraturan hanya dibuat sendiri harus Memaksa ini jadinya. memaksa. Tapi kalau keyakinan itu kita rembukan bersama Kesepakatan. seperti kita tadi sebelum Bermusyawarah. kita mulai tadi kita musyawarahkan dulu. Jadi kesepakatan itu kita buat bersama. Jadi kalau kita buat bersama berarti kita merasa bertanggung jawab Bertanggung jawab. dengan apa yang telah kita Sepakati. sepakati bersama. Itu kira-kira ibu ya. Jadi terbentuknya keyakinan kelas itu dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi supaya pembelajaran kita lebih kondusif, berarti kita ajak anak-anak kita supaya hari ini belajarnya bagus, semangat. Berarti kira-kira apa kesepakatan kita yang buat kita hari ini anak-anak ibu misalnya kalau keluar minta izin dulu. Nanti kalau untuk anak TK itu harus diapakan berulang-ulang ya ibu ya, karena kebiasaan. Nah ya. Kalau anak TK tiap hari kita ulang sebelum belajar pagi, kita ulang lagi apa kesepakatan kelas kita kemarin. Kadang-kadang anak-anak TK itu kan kadang-kadang keluar semaunya atau mengganggu teman. Jadi kita buat kesepakatan bersama ya ibu ya. Tapi kita ulang setiap hari supaya tertanam di dirinya. Jadi pembiasaan. Iya. Kemudian keyakinan kelas itu adalah berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Ya, keyakinan kelas dengan tadi keyakinan di sekolah juga kita bisa kita buat bersama dengan ibu guru dan kepala sekolah ibu-ibu ya. Kesepakatan supaya sekolah kita ini Nyaman. misalnya Setuju. gurunya Setuju. iya, supaya ibu guru misalnya datang tepat waktu, bagaimana apa solusinya, misalnya ada teman yang suka Ada telat, kendala. apa solusinya kira-kira kita tanya. Apa solusinya, Ada kendalanya, ada jalan keluar. kendala iya. Yaitu perlu belajar, perlu senang, perlu melakukan tugas, saling menghargai, merasa aman. Nah, ada lagi selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas, kemudian senantiasa membantu. Nah, ini juga ada kesepakatan kemarin kita coba juga saya coba di kelas saya ya Bu Ibu ya, kesepakatan di kelas B6 TKN di Pembina Kebudayaan Natal. Kesepakatan ini juga bisa nanti kita buat ibu ya, kita tempelkan di kelas kita bisa, terus kita ulang-ulang setiap hari dengan anak-anak. Apa kesepakatan kelas kita, misalnya kemarin kami buat kesepakatan kelas bersama anak-anak itu kalau keluar tuh minta izin ya. Jadi kalau anak keluar tidak minta izin, kita panggil lagi, apa kesepakatan kelas kita kemarin Pak. Nah, nanti terus lagi ada lagi saling peduli, menghargai dan tolong menolong dengan teman. Kemudian merapikan kembali mainan pada tempatnya. Ada lagi bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Kemudian mendengarkan ibu guru waktu belajar, minta maaf jika bersalah. Nah itu kemarin kita coba dengan anak-anak kemarin ya ibu ya. Jadi alhamdulillah kalau dia bersalah dia langsung minta maaf ibu. Tapi kita ulang-ulang ingatkan terus ya ibu ya. Kita ingatkan terus kepada anak-anak apa kesepakatan
tugas yang kita buat bersama kemarin. Kita masuk es breaking lagi. Kata Mama, Ibu nampak terpesona. Saya dari dengar yang lain. Ya, terima kasih. Dengan baik. Kita es breaking lagi, Ibu. Oke. Silakan berdiri lagi. Kalau buat lingkaran nggak bisa. Nggak bisa. Karena kita suasana merdeka, Ibu. Nah, karena kita suasana merdeka, kita nyanyi 17 Agustus. Tapi 17 Agustusnya gini, ini 1, 2 ke teman, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, bisa. Tepuk tangan teman sebelah, tepuk tangan sebelah. Ya, kita nyanyi 17 Agustus tahun 45. Sikos tak jauh bang. Hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Hari merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan. Apa tujuannya Salma? Tujuannya untuk mati konsentrasi. Udah ulang lagi ya TK. Melatih fokus juga ya Ibu, boleh diserahkan ke anak. Lihat mak, aku masih apa lihat lihat di sini. Sana benangnya deh. Kok, kok. Kita lanjut lagi ya Ibu. Silakan Ibu. Nanti. Ulang lihat lihat. Sambil makan sambil minum kita lanjutkan lagi ya Ibu. Cik kan? Iya, kan ya. Ya, kita masuk lagi yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, kita ajak lagi otak kita berpikir Ibu, kira-kira apa kebutuhan kita sebagai manusia kira-kira Ibu? Kita butuh apa kira-kira? Butuh hiburan ya, seperti SPG-nya tadi ya Bu ya, tambah semangat lagi. Kita butuh hiburan, apa lagi kira-kira? Butuh dihargai. Makan, butuh dihargai. makan, itu paling penting.
Pakaian. Sandang pangan. kesehatan, ya. Untuk kendaraan, untuk Lanjut lihat lihat. Sambil makan sambil minum kita lanjutkan lagi ya Ibu. Cik ikut ya? Iya, kan ya. Ya, kita masuk lagi yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Ya, kita ajak lagi otak kita berpikir Ibu, kira-kira apa kebutuhan kita sebagai manusia kira-kira Ibu? Kita butuh apa kira-kira? Butuh hiburan ya, seperti SPP-nya tadi ya Bu Jaya, tambah semangat lagi. Kita butuh hiburan, apalagi kira-kira Butuh Ibu? dihargai. Makan, butuh Dihargai. pakaian, pakaian, Sandang pangan. kesehatan, ya. untuk kendaraan, untuk kendaraan. Ya kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar. Untuk rasa senang, ya Ibu. Itu adalah kebutuhan. Itu adalah kebutuhan yang mendasar. Ya, Kira-kira apa ya kebutuhan dasar manusia itu? Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka ini. Ya, di sekolah kita kan banyak anak-anak yang apa? Suka mengganggu teman, Usil. usil, yang inilah yang nangis saja kerjanya atau tidak mau ditegur. Itu dikarenakan itu mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka Ibu. Kira-kira apa kebutuhan dasarnya? Mari kita lihat Ibu. Perhatiannya, ya. Inilah beberapa kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua kebutuhan untuk kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan dan kebutuhan akan kesenangan. Ya, untuk penjelasannya kita ulas satu-satu Ibu. Nah, di sini ada sebuah kasus, satu studi kasus, yaitu Ibu Ani, wali kelas B7, sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya, namanya si Tommy. Ya, beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika kita menjadi Ibu Ani, apa kira-kira yang akan kita lakukan Ibu? Menurut kita, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal tersebut? Nah, kan si Tommy ini tadi suka mengambil makanan temannya nih dengan paksa. Kira-kira kita sebagai guru, apa yang kita lakukan terhadap Tommy? Kita aja sama bagus. Bertanya dulu kepada Tommy. Apakah dia? Oh iya. Jadi kita cari tahu dulu kenapa dia melakukan itu. Karena tindakan seseorang itu pasti ada alasannya ya. Pasti ada sebabnya. Nah, ayo kita. Nah, ini ada beberapa alasan Ibu. Mungkin karena si Tommy ini lapar, kata Bu Ahas tadi kan, karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh si Tommy ini adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Nah, jadi karena dia tidak dibawakan, karena dia lapar, karena tidak orang tuanya tidak membawakan makan ya Ibu. Berarti kebutuhan dasarnya itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, itu kira-kira. Jadi jangan kalau ada anak-anak yang barulah tuh langsung kok derangan ya Ibu. Kita cari tahu dulu, pasti ada alasannya kenapa dia melakukan itu. Nah, yang kedua, nah bisa jadi alasannya yaitu karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Nah, ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh si Tommy ini adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin anak ini sering dicuekin,
demikian. Nah, jadi kita harus tahu ya apa alasan di balik. Nah, bisa jadi alasan si Tommy ini enak karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Tommy ini sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Dia menunjukkan bahwa dia itu hebat, Ya, bahwa dia itu berani. bahwa dia itu lebih Lebih kuat. lebih Kuasa, lebih kuasa daripada teman-temannya. Bisa juga gitu ya Bu Ibu ya. Kemudian bisa jadi alasan si Tommy ini karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama setiap hari. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy ini sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Nah, ada lagi. Mungkin karena alasan si Tommy ini adalah karena ia ingin melakukannya karena iseng-iseng aja, dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Banyak ya seperti itu anak kita ini ya. Karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Nah, maka berarti Tommy itu sedang berusaha memenuhi kebutuhannya anak itu senang dia melihat teman-temannya itu merasa kesal, marah, dikejarnya dia. Kan ada kayak gitu ya Ibu ya. Nah, gitulah tentang kebutuhan dasar manusia ya Ibu. Nah, lanjut kita masuk kepada posisi kontrol restitusi. Nah, kalau kita membaca ini ada posisi kontrol restitusi, kontrol. Kira-kira kontrol itu apa Ibu? Mengendalikan. Ya, mengendalikan. Bagaimana kita posisi kita mengendalikan? Dia lakukan itu apa penyebabnya? Terus kita cari solusi masalahnya bagaimana? Kita gali dari anak itu apa yang seharusnya kita lakukan sebagai anak yang baik. Kita masukkan keyakinan kelas kita bagaimana. Kalau kita mengganggu teman, kira-kira sesuai enggak dengan keyakinan kelas yang kita buat tadi? Apa keyakinan kelas kita? Kita gali dari dia kembali. Menghargai teman, Bu, kira-kira kalau si Tommy mengganggu teman, kira-kira menghargai teman enggak? Nah, sama kayak itu ya Bu ya. Jadi apa solusinya? Kita carikan, kita pancing dia untuk mencari solusinya. Kalau udah seperti itu, teman udah marah, ada yang nangis, kira-kira Tommy harus berbuat apa untuk memperbaiki masalahnya? Nah, kita dorong anak itu untuk memecahkan masalahnya sendiri. Minta maaf Bu, bukan dari kita ya Ibu ya, tapi kita gali dari anak itu sendiri. Nah, jadi dia minta maaf, tapi dari kesadaran dirinya ya Ibu ya. Nah, itulah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, sebaiknya kita sebagai ibu adalah sebagai manajer ya. Nah, kemudian sebagai manajer ini juga guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi ya. Seperti tadi ya Ibu ya. Dia bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan, kemudian dia berusaha untuk menemukan solusi untuk pemecahan masalah yang dia buat sendiri. Nah, kemudian posisi kontrol itu juga, selain itu posisi manajer juga mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid tersebut. Berarti dia bisa mengatur dirinya, dia bisa menemukan kesadaran dirinya bahwa dia itu memang salah tadi, tapi bukan kita yang mengatakan kalau dia yang salah, tapi dia muncul dari dirinya kalau perilakunya itu adalah salah. Nah, kita masuk yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah segitiga untuk cara kita penyelesaian masalah di sekolah Ibu. Masalah yang dihadapi oleh anak-anak kita ada langkah-langkahnya Ibu. Lanjut. Nah, di sini dalam tahapan segitiga restitusi ini ada 3 langkah yang dapat kita lakukan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Nah, yang belum bergerak, kita stabilkan identitasnya, kita tanya, bukan langsung kita menyalahkan dia, tetapi kita ajak dia ngobrol dulu. Itu menstabilkan identitas, menyamankan dirinya ya Ibu ya, yang menstabilkan identitas.
kemudian kita validasi tindakan yang salah. Kita tanya dia, apakah tindakan yang dia lakukan tadi. Terus kita gali apakah tindakan itu baik, apakah ini termasuk tindakan yang baik atau bagaimana. Kemudian kita, kalau dia udah mengenal tindakan dia itu salah, udah menyadari, berarti kita tanyakan, kita kaitkan dengan keyakinan kelas yang kita buat bersama tadi. Nah gitu ya Ibu ya. Nah mungkin sekian berbagi praktek baiknya untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan dari ibu-ibu boleh kita bahas bersama. Kalau bisa saya menjawab, saya akan menjawab. Kalau ada ibu yang bisa membantu nanti silakan. Ada ibu yang mau bertanya? Lain tarastu kira-kira ibu. Mantap. Kayaknya sumbernya hebat, jadi Alhamdulillah, baru belajar. Iya, belajar. Sudah ibu ada pertanyaan? Apa saja? Langsung saja. Ini ada terima kasih banyak mamanya kita di dalam kita ada punya seorang anak dia pendiam, tapi di dalam dia pendiam itu dia selalu mengganggu temannya. Kalau ditanya dia diam aja. Nanti setelah dia orang semuanya diam, orang bekerja atau gimana pun mengganggu lagi. Nah, bagaimana cara menggali sikap anak yang pendiam tetapi takutnya mengganggu temannya? Terima kasih. Kalau kita kembalikan lagi ke segitiga restitusi ke apa tadi bicara kita tadi ya Bu, pemecahan masalahnya, buat aja misalnya, buat aja dia ngobrol berdua, misalnya cita-cita yang lain, terus langsung menanyakan kembali, misalnya kenapa ya anak buat sering mengganggu teman. Kita gali dari dia apakah dia kebutuhan, kan ada kebutuhan dasar manusia tadi ya Bu ya, karena dia senang mengganggu teman atau karena dia ingin diperhatikan, mungkin buat perhatian, mungkin itu kira-kira ya Bu ya. Tapi dia nah itu udah saya bilang berkali-kali dia pendiam. Bahasanya tapi mengaji pun diajak nak mau dia. Tapi kalau mengganggu temannya itu sampai bisa menangis temannya itu yang diajak nah di dalam mau ditanya dia nggak jawab. Kira-kira ada nggak ibu yang bisa membantu pertanyaan buat tadi? Mana tahu ada juga masalah di sekitar Itu kelainan anak tadi. Itu sama, pada sedikit ya. Karena berbagai usaha sudah dilaksanakan kata Bu Adelina. Kita gali lagi dari kebutuhan dasarnya. Setelah dilihat ternyata bukan itu. Mungkin kita perlu lagi latar belakang dari keluarganya. Nah, ada apa dengan gimana keluarganya? Mungkin kita kesana mungkin lagi ada semua usaha yang kita laksanakan sudah kita kaji tadi. Mungkin seperti itu. Mungkin faktor luar lagi mungkin kalau menurut saya karena itu bisa jadi ya Dari keluarganya. bisa jadi Hubungan. buat. Ada lagi masukan dari yang lain ibu? Bu apa? Bu jujur orang tuanya komunikasi. Nah, berarti komunikasi dengan orang tua, konsultasi dengan orang tuanya. Ya, kita perlu konsultasi Apa juga geraknya dengan orang tua. Kira-kira bagaimana dia di rumah? Iya. Ya. Ya tidak Bagaimana Bu At? Kadang-kadang anak jahit. Nanti dicoba ya Bu At ya. di rumah satu tekan sama kan ada tahu. Sama ya. Sahabatnya itu. Saya anak kedua ada minum kebebasan berbicara. Tapi ya. Ya, bisa. Salahkan saya. Kita salahkan pokoknya dia. Anaknya selalu disalahkan. Nah, gitu. Disalahkan terus di rumah. Bisa jadi. Bisa jadi. Cuma nanti akan marahnya anak saya ada soalnya. Kasusnya mungkin bisa jadi seperti itu. Kita belum mainan, bisa nggak dekat dengan sekolah.
Udah puas kira-kira buat. Udah puas kira-kira. Sudah sepertinya begitu, berarti kan udah puas ya. Ada lagi ibu-ibu? Pas. Pas. Alhamdulillah, terima kasih atas partisipasi dan kerjasama ibu-ibu semuanya. Kalau ada kata-kata saya yang salah atau berarti yang tidak pada tempatnya, saya mohon maaf. Karena kebenaran itu hanya milik Allah. Jadi hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah.